Dia singgah di rumah untuk istirahat. Jadi disitulah dia cerita, bilang susahnya kalau tidak ada kantor Koramil di Landrisan. Jadi saya tiba-tiba ungkapkan kata-kata pada beliau, bilang kalau memang bisa tanahku kita manfaatkan sebagai kantor Koramil, coba kita pergi lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast. Senang sekali saya Sersan 2 Aditya Fajransyah dapat kembali menemani kalian pada episode hari ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok inspiratif. Beliau merupakan warga Kabupaten Pindrang. Langsung saja kita sambut Bapak Haji Mulyadi Sanusi Mandehe. Selamat datang Pak di Sultan Hasanuddin Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik Pak, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir. Terlebih dahulu mungkin bisa perkenalan diri dulu kepada para sahabat Sultan Hasanuddin yang berada di rumah. Nama saya Haji Mulyadi Sanusi. Tempat tinggal di Kabupaten Pindrang, Kecamatan Landrisan, Desa Lerang. Kalau boleh tahu latar belakang Bapak sendiri, pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Latar belakang saya mulai dari titik nol sampai sekarang, saya cuma ikut sama di seorang pengusaha dulu. Jadi buruh pabrik, baru sopir mobil, Siap. baru kontrak penggilingan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah punya penggilingan sendiri. Siap. Setahu kami Bapak pernah memberikan lahan Bapak yang digunakan sebagai kantor Koramil ya. Mungkin bisa diceritakan latar belakang atau sejarah bagaimana Bapak bisa terlibat dan berinteraksi dengan TNI khususnya di Kodim 1404 Pindrang. Kalau kita berbicara masalah kantor Koramil, karena mulai dari kecil saya sangat senang sekali lihat TNI pada waktu masih sekolah di SD. Apa yang membuat Bapak sangat ingin membantu? Kan begini ceritanya, pada tahun 2014 kalau tidak salah saya itu, kan pernah dulu ada Babinsa bertugas di desa tersebut, adalah Desa Lerang. Kalau dia sudah tengah hari, dia singgah di rumah untuk istirahat. Jadi disitulah dia cerita, bilang susahnya kalau tidak ada kantor Koramil di Landrisan. Jadi saya tiba-tiba ungkapkan kata-kata pada beliau, bilang kalau memang bisa tanahku kita manfaatkan sebagai kantor Koramil, coba kita pergi lihat. Kemudian apa yang mendasari Bapak begitu yakin dengan keputusan Bapak untuk memberikan tanah? Kan harga tanah juga Pak nggak murah ya. Ya, saya berpikir kalau misalnya kalau saya jual itu tanah kan mungkin tidak cukup 1 tahun habis uangnya. Dan kemudian saya betul-betul mau melihat Kecamatan Landrisan berkembang. Jadi Bapak memberikan sebidang tanah. Kalau boleh tahu luas tanahnya berapa ya? Luasnya kalau tidak salah 27 meter kali 12 kalau tidak salah. Kemudian selain memberikan tanah, Bapak juga berperan langsung dalam pembangunan kantor Koramil tersebut. Mungkin diceritakan apa yang Bapak lakukan dalam proses pembangunan tersebut. Kan ada dulu acara di kantor kecamatan, dibahas masalah pembangunan kantor Koramil. Dan kebetulan di situ saya tidak hadir, tapi ditunjuk langsung kepada Pak Camat, bilang kasih Pak Haji sebagai ketua panitia pembangunan. Kemudian yang membangun kantor Koramil tersebut dari masyarakat atau memang ada tukang yang disediakan dari Koramil atau prajurit Koramil sendiri yang mengerjakan? Kalau masalah tukang, anggota Kodim sendiri tukangnya. Oh, siap. Dibantu dengan masyarakat? Dibantu dengan masyarakat setempat kalau ada pekerjaan yang mau diselesaikan secepatnya. Baik. Kemudian kenapa Bapak
mau ikut andil dalam proses pembangunan dan memberikan sebidang tanah tersebut? Karena saya mau lihat kantor Koramil cepat selesai supaya masyarakat juga lebih senang dan bisa dekat dengan TNI. Oh, jadi sebelumnya kan tidak ada kantor Koramil, Pak. Berarti di sana kantornya jauh. Kemudian apakah masyarakat sering dibantu juga dengan babinsa-babinsa yang di desa tersebut? Kemudian karena jarangnya datang, masyarakat merasa kasihan sama babinsa juga begitu. Kalau waktu itu kan masih di Kecamatan Matirosompa, dulu ada kantor Koramil. Jadi satu kantor Koramil, 2 kecamatan dibawahi. Nah, disitulah masyarakat pada waktu itu kan ada kegiatan, kalau tidak salah dulu kegiatan terjun payung itu di desa tersebut. Jadi anggota-anggota TNI istirahat di rumah. Pas cerita masalah itu, langsung saya wakafkan pada waktu itu. Terus pembangunannya dari anggota semua. Kebetulan banyak teman-teman penggilingan atau sahabat penggilingan yang bantu saya. Selain keterlibatan Bapak dengan Koramil, saat ini Bapak juga merupakan salah satu mitra dari program Serap Gabar Petani. Bagaimana Bapak terlibat dalam program tersebut? Yang pertamanya ini program Sergap. Saya belum jadi mitra maklum pada waktu itu. Cuma saya kasih masuk beras ikut di mitranya orang. Baru 2 hari saya kasih masuk beras di Bulog pada waktu itu. Pak Waka sama kepala gudang datang di rumah. Dia bilang, kenapa kita Pak Haji cuma ikut sama orang, sedangkan ini Pak Berita memenuhi syarat semua. Kenapa tidak jadi mitra langsung? Jadi saya jawab pertanyaannya Pak Waka pada waktu itu. Katanya anggota sudah cukup mitra. Pak Waka bilang, biar berapa yang penting memenuhi syarat. Nah, jadi jadi saya suruh anak-anak urus berkas. Bilang urus secepatnya supaya kita jadi mitra maklum juga. Karena saya sudah tahu ketua sergapnya di Pinrang adalah Pak Dandim sekarang, ketua sergapnya. Dan setahu saya itu kalau TNI jadi ketua mungkin tidak ada yang bermasalah. Baik, kemudian apa yang Bapak lakukan dalam panen raya di Kabupaten Pinrang dengan program Sergap? Untuk tiap hari ambil gabahnya petani, tujuannya mensejahterakan petani lah. Kemudian apa yang membuat Bapak merasa dekat dengan TNI? Apakah ada pengalaman khusus yang membuat Bapak merasa terhubung dengan TNI? Kalau masalah itu, intinya saya senang lihat TNI. Oh, baik. Ya. Kemudian apakah ada tantangan atau kendala yang Bapak alami saat berkontribusi terhadap pembangunan kantor Koramil? Kalau masalah kendalanya, Alhamdulillah enggak ada. alhamdulillah tidak ada. Kemudian dengan program Sergap, bagaimana apakah ada tantangan tersendiri yang Bapak alami? Cuma masalah yang sekarang kita lihat di lapangan, karena harga sudah ada APP ceritanya 6.500, tapi harga sekarang di bawah di Pinrang sudah mencapai 7.000. Tapi apa yang kita lakukan, tetap kita ambil gabahnya petani, karena kita melanggar kalau di bawahnya 6.500. Tapi kalau harga meloncat di situ tidak ada masalah. Baik. Nah, ini perlu dicarikan solusi bagaimana supaya jangan melambung tinggi harga gabah. Baik. Jadi harapannya harga gabah tidak melambung tinggi ya? Ya. Kemudian kami penasaran bagaimana sih respon masyarakat sekitar terhadap langkah-langkah yang Bapak ambil bersama TNI dengan menggibahkan sebidang tanah? Alhamdulillah, kalau masyarakat di Kecamatan Landrisang, khususnya di Desa Lerang, dia senang sekali selama sudah ada
kantor Koramil. Karena desa tersebut pada tahun itu termasuk desa tertinggal. Sekarang seperti biar di tengah malam, tidak takut juga orang jalan. Baik. Jadi keberadaan Babinsa di desa Bapak betul-betul sangat membantu. Iya, betul-betul. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada TNI dan masyarakat. TNI lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat juga senang bersama dengan TNI. Baik Bapak, pertanyaan terakhir. Mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan kepada TNI yang bertugas di lapangan. Semoga kedepannya TNI tetap semangat dan mempertahankan sinergi antar TNI dan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera ke depannya. Begitu Mas Adit, harapan saya. Luar biasa sekali kisah dari Bapak Haji Mulyadi. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk ikut berkontribusi sekecil apapun demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sehat selalu dan terima kasih atas pengabdiannya. Dan bagi para pendengar sahabat Sultan Hasanuddin Podcast, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.